Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Gua Misteri. Malam ini kita kedatangan Denaput. Halo. Didatang yang kedua kalinya. Kemarin kita udah pernah podcast tentang pengalaman Denaput waktu di Jogja. Nah, kita malam ini mau ngebahas tentang video-video yang banyak kita tonton, pernah kita lihat. Kita udah ngumpulin nih beberapa penampakan-penampakan Pak Bas. Nah, itu juga pengen tahu nih, termasuk video yang saya dapat nih. Jadi ada satu tempat itu nanti ada orang yang explore lah, atau dia nggak sengaja main ke sana, tiba-tiba tuh nampak seorang sosok perempuan di sana. Nah, kalau saya sih ngelihatnya kalau kayak gini sih ya pertama pasti merinding lah ya. Karena kan di tengah hutan sendirian segala macam. Nah, ini tempatnya nih hutan nih ya, nggak ada sinar sama sekali. Jalanan satu-satunya nih, nggak mungkin juga ketika orang itu mau main ke sana kok ada perempuan sosok di sana. Gitu loh. Ada lagi sosok penampakan tentang pocong nih. Pak Abbas sendiri itu gimana? Kalau ngadepin nih ke satu tempat, tiba-tiba masuk ke tempat itu, terus kita ditongolin sosok seperti itu. Oh gitu. Kalau saya pribadi gitu, apa yang saya alamin sih biasanya, ini saya misalnya melewati satu tempat yang memang statusnya malam nih, terus memang terlintas lah kira-kira terasa lah ada hawa-hawa negatif gitu, terus kemudian biasanya tuh di mata ujung itu suka samping sini ya. Di ujung mata itu suka masih ada kelihatan sosoknya. Kelihatan sosok. Biasanya kalau yang saya lakukan adalah berusaha untuk tidak mempedulikan, gitu, artinya biasa aja gitu lewat. Tapi kalau misalnya sudah terlanjur melihat, biasanya yang dilakukan tetap kabur, tetap baca doa. baca doa. Kalau bisa. Itu kalau sempet ya. Kadang-kadang kan gemeter, nggak bisa buat ngomong aja itu nggak bisa, apalagi mau kabur gitu. Jadi buat kita, nah sekarang kalau misalnya pengalaman ini nih yang dialami oleh Debila, kita kan belum dengar nih. Gitu. Nah kalau berdasarkan pengalaman nih, David misalnya lagi ke suatu tempat berjalan gitu, misalnya kebetulan melewati tempat yang gelap, kira-kira misalnya nih ada penampakan, terus yang dilakukan David tuh apa tuh, atau pernah ngalamin lah? Kalau misalnya aku di posisi itu sih muter balik ya Om. Muter balik. Gak usah lewatin jalan itu, muter balik aja udah. Iya. Bener nggak Om? Iya, setuju banget, benar sih. Jadi kira-kira dirasa, wah kayaknya ada sesuatu nih, aku tercari jalan lain gitu lah ya. Betul, iya. Daripada Setuju. jalan itu. Daripada kenapa-napa ya kan. Kenapa-napa akan nipi-nipi. Ini ada lagi nih Pak Abbas nih, bentar. Kalau di rumah sakit nih, di lorong ini, cuman ini kayaknya udah nggak ada penghuninya ya, nih. Nggak mungkin orang bisa masuk situ juga, tempatnya udah terkunci segala macam. Oh, bekas rumah sakit. Bekas rumah sakit ini. Tuh, dalam lemari bisa terbuka sendiri. Oh, artinya benda-benda yang bergerak sendiri gitu ya? Ya. Tiba-tiba ada sosok. Nah, saya ingat nih ceritanya, waktu itu Dapat pernah bilang dia tidur waktu itu, sosoknya itu
pakai selimutnya dia. Kurang lebih seperti itu, nanti biar diceritakan lagi aja. Nah, kalau menurut Denaput nih, kalau misalkan ini kan kita lihat dari tayangan ya, hal-hal kayak gini nih, misalnya ada apa benda-benda bergerak kayak gitu, yang seperti ini nih, model seperti ini nih, kira-kira memang nyata atau settingan? Kita lihat aja dulu nih. Bingung. Dia sendirian kok, Mas. Kejadiannya sih di luar negeri ya kayaknya nih, ya kan? Dia panik tuh, segala seputar di situ. Coba. Ya Allah melihat ada pintu lemari besi yang bergerak dengan sendiri. Tuh, pintu lemari besi. Suatu ruangan, ia melihat ada komputer yang menyala dengan sendirinya. Tidak hanya itu, di koridor rumah sakit, dia melihat skuter yang bergerak tanpa ada yang menaikinya. Waduh. Oh, skuternya bergerak. Iya, barang itu bergerak sendiri. Oke. Kalau saya sih ngalamin kayak gini, saya mau berani untuk lari duluan. Beda ceritanya nih kalau Denaput gimana nih? Kalau apa nih? Kan waktu itu kan pernah ngeliat apa sih yang ceritanya kemarin, pernah ngeliat sosok ya Denaput ya, yang di atas kabel itu yang berjoget-joget seolah-olah kayak di sirkus tuh. Itu real banget gitu kelihatan. Itu kan aku masih kecil ya. Masih kecil. Aku sih ngelihatnya bener-bener real sosok. Emang aku dulu mikirnya itu orang. Karena emang padat, dia emang ada bentuknya. Cuman waktu dia nyebrangin antara kabel seberang sama ke rumahku, yang nggak ada kakinya, emang cuman kesana kemari, balik sini. Apa nggak merinding itu dulu? Kan walaupun masih kecil, cuman nggak kepikiran kok bisa ya orang di atas itu berdiri gitu, nggak mikir sampai sana. Aku mikirnya cuman ngapain ya malam-malam dia di situ. Oh, malam. Iya, itu kayaknya menjelang subuh sih Om, soalnya udah agak sedikit terang. Itu udah bilang nggak bobo ronda? Enggak gitu. Kebangun. Oh, kebangun. Sering kebangun. Mama papa kemana waktu itu? Papa nggak di rumah. Waduh, kemana itu bahaya. Oh, enggak gitu Om. Oh, enggak. Kita merantau. Kakak masih di Jogja. Dia di rumah tidurnya sama mama. Tuh. Kalau Jogja itu kan masih kental banget sama budaya Jawanya kan, masih orang kiranya Jogja itu masih banyak mistisnya. Dek Gula sendiri ngeliatnya gimana? Aku percaya itu sih Om. Percayanya apa? Maksudnya mistisnya itu emang kental, emang aku ngerasain sih. Oh, kayak misalnya kayak pas Satu Suro Jamasan Pusaka gitu ya, atau kegiatan kebudayaan dari keraton itu ya? Iya, betul. Itu masih kerasa banget sih Om. Karena apalagi aku tuh tinggalnya kan emang di tengah-tengah banget ya Om. Maksudnya deket sama keratonnya juga, otomatis kan jadi sering lihat kalau mereka bikin acara-acara yang tentang Jawa-Jawa gitu. Oke. Jadi kental sama mistisnya ya. Jadi memang udah dari kecil kayak udah terbiasa gitu ya. Iya. Ya bagus, berarti alhamdulillah. Jadi ya alhamdulillahnya nggak sampai ada trauma atau apa gitu kan. Nggak ada sih sebenarnya Om. Oh. Terus untuk nyingkapinnya gimana tuh kira-kira biar nggak ini? Nggak aku pikirin sih Nggak Om. dipikirin Buat ya. teman-teman ya nih, seorang selebgram bukan berarti nggak pernah diganggu oleh hal-hal sesuatu yang nggak terlihat. Tapi tips buat teman-teman ya Denaput, gimana? Aku kasih tipsnya, jangan dipikirin, karena takutnya itu cuman sugesti. Jadi manggil apa yang kamu pikirin itu jadi kenyataan. Tuh dengerin. Terus kalau memang betul kedengeran atau ngerasa merinding, berdoa. Sip. Gitu. Keren. Tepuk tangan dulu. Oh, tepuk tangan dulu. Yeay. Lalu yang kejadian lagi tuh
kan waktu pas Jogja ada apa gunung meletus, Merapi. itu Merapi. Pernah dengar nggak tuh yang masuk ke bunker itu? Pernah. Aku udah pernah masuk ke bunkernya juga. Ih, aku malah belum pernah. Cuman bener nggak sih katanya ketika orang mau sampai ke bunkernya itu perasaan kayak tiba-tiba ada muncul apa aroma yang itu, bener nggak sih? Oh, mau aku ceritain Om? Boleh. Jadi waktu itu aku ke bunker itu kayaknya aku masih SD deh Om, udah lama. Aku main ke sana kan pasti ada tour guide-nya dong yang nanyain. Dan di bawah itu emang posisinya gelap banget. Tapi rame Om, banyak yang ikut turun ke dalam juga. Waktu aku masuk dingin banget. Bener-bener dingin banget. Terus di sebelah kanan sama kirinya tuh kayak kamar mandi, ada baknya gitu. Si tour guide-nya juga bilang katanya ada salah satu yang meninggal di dalam si baknya itu karena katanya ngadem di situ kan, panas ya, kena awan panas atau apanya. Makanya dia ngadem di situ. Katanya meninggalnya di situ. Dan di baknya itu ada putung rokok itu Om ditaruh situ. Katanya buat siang di situ. Tapi kalau nyium wangi apa, aku jujur nggak nyium apa-apa. Kayak ya udah wangi apa ya Om? Kayak aroma pegunungan aja. Iya, biasa sejuk gitu aja, ya. dingin gitu. Tapi sesak lama-lama Om kalau di dalam situ. Iya. Nggak enak banget. Nah itu yang saya bilang, pernah saya sampaikan juga ke teman-teman ketika kita sampai di tempat yang ada energi negatif. Ini salah satu apa ya ibaratnya radar kita bahwa di sana ada suatu energi yang tidak cocok dengan kita. Cirinya itu bisa berupa kadang-kadang kita ngerasa pusing, pundak pegel atau dada sesak. Nah mungkin dia bilang juga termasuk punya sensitif yang lumayan, jadi merasa kayak sesak gitu ya. Iya Om. Tapi merinding tuh nggak, sama sekali nggak rasain. Merinding nggak, cuma sesak aja sih Om itu. Padahal itu kalau kita ngelihat videonya di YouTube bunkernya itu kalau tergambar ya sebenarnya lumayan agak apa sih? Ya kan ketika kejadian meletus pikirnya orang bunker aman dari panas. Gitu ya. Padahal yang masuk ke dalam baknya itu dengan suhu sekian ratus derajat Celcius sama aja sedang direbus secara hidup-hidup. Ya itulah, kita kirimkan doa moga-moga mereka di alam sana bisa kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus pengalaman yang Pak Abbas, nah yang kemarin naik motor tuh saya inget tuh yang katanya lewat makam apa yang di Beji. Makam keramat. Cuman saya tahunya di situ memang apa jalannya itu namanya jalan keramat. Nah kebetulan waktu itu saya lagi jemput anak pulang, ada acara di sekolah. Jadi kebetulan acara hari Kamis, memang malam Jumat ada acara eskul sampai agak malam sih memang. Nah pas berangkat itu nggak lewat situ. Jadi pas pulang itu sekitar jam 9-an gitu deh. Pas pulang yang jalanan biasa saya lewatin itu nama jalan keramat itu tuh ada pengajian, kayak kata yang jaga sih karena ada yang baru habis meninggal. Jadi ditutup, dialihkan lah jalannya. Nah saya pikir biasalah ya yang namanya dialihkan jalan, ya udah kita ikutin. Ternyata dialihkannya melewati kuburan keramat itu, jadi masuk ke area pemakaman. Memang ada jalan kecil di situ. Jadi sempat kaget, anak saya sempat takut juga waktu itu untuk masuk, dan dia sempat ngambil video waktu ngelewatin gitu. Ini saya juga punya pengalaman nih dulu, tapi kalau ini pengalamannya agak lucu. Dulu saya dengan papanya dan Aput pernah tuh iseng-isengan tuh naik mobilnya. Itu isinya sebenarnya penakut semua Pak Abbas. Penakut semua. Diajaklah kita, ya kan, naik mobil itu sliding tuh, zaman dulu kan namanya Mazda 2000 kalau nggak salah tuh, yang bisa dibuka samping. Bukan, Zebra bisa dibuka samping dengan jahilnya, ya kan, dia berhenti, dimatiin tuh mobil, dibuka pintunya.
kita semua pada beradu semua nggak karu-karuan saking takutnya Pak Abbas. Nah kalau seandainya Debila dijailin sama temen, Debila gimana? Apakah pura-pura aku berani, siapa aja, nggak pikirin amat gitu. Dijailin apa? Sama Itu teman-teman posisi kayak gitu. Iya posisinya. Nangis sih Om. Nangis. Nangis Om. Nangis Om, nggak takut banget. Karena yang aku tahu kan kalau makam itu ya pasti pada di situ kan. Aku nangis. Dulu sih mau nangis gimana ya, susah juga. Cowok semua isinya Pak Abbas. Aduh, tapi benar-benar jahil sih emang. Tapi yakin gak ada yang nangis? Enggak sih, cuma saya yakin. Malu kali. Terus saya pernah lagi yang lihat sosok pocong nih, dibilang ada satu tempat kita mulai explore di salah satu gedung di Margonda itu. Kita masuk yang kiriman itu Pak Abbas. Iya. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha Ya, illallah. di lorong itu Salah satu kiriman security dari subscriber ya. security-nya itu ngecek, ternyata dia masuk ke lorong itu ada penampakan tuh. Kalau yang security-nya itu sih ngerasanya hawa sama bau ya. Tapi kalau dia bilang pernah nggak seandainya jalan suatu tempat nih Good. takut, udah kita bahas. Jangan dipikirin ya. Iya. Tipsnya tadi jangan dipikirin. Kalau kita Pak Abbas ngadepin kayak gitu, yang pertama saya sih nggak langsung berpikir sosok itu. Kalau sekarang nih, saya nggak mikir bahwa sosok itu menyeramkan banget, walaupun merinding ya. Tapi saya berusaha berpikir lucu juga, boleh, oke, kalau saya. Karena kan matching sih dengan sama Denapu tadi bilang, jangan terlalu dipikirin. Artinya apa? Ada mental block di sana. Berusaha untuk tidak membangun suatu rasa takut yang terlalu besar. Nah kalau dari Pak Abbas, tipsnya sendiri dalam menghadapi ketakutan tuh kayak gimana? Apakah tetap diem aja, sakit terpakunya, melongo? Ya sejauh ini sih takut ya takut. Tapi kan balik lagi ke apa? Suges kita itu ya. Artinya kayak teman-teman mungkin nonton channel-channel misteri, di situ diinfokan ada penampakan ini, terus ada muncul juga yang diperlihatkan. Nah di situ teman-teman pasti sedikitnya kedoktrin juga, artinya punya suges tentang makhluk-makhluk astral itu. Nah kita menyikapinya di saat itu, apakah kita takut atau enggak gitu. Sebetulnya ada sisi baiknya dari nonton channel misteri itu. Ketika kita melihat terus ada sesuatu yang memang ditampakkan, nah di situ kita cuma gitu aja. Artinya kita bisa, yang Mas An bilang tadi, artinya kita buat mental block ya. Artinya kita beranggap ya cuma seperti itu, memang seram, tapi kita nggak perlu harus mengembangkan rasa seremnya itu. Jadi kita cukup tahu, ya udah lihat, ya kayak gitu, biasa gitu loh. Jadi mungkin ke sana sih arahnya. Ya mudah-mudahan sih saya juga bisa kayak gitu. Ini ngomong doang. Iya. Realnya mah kabur. Oke teman-teman, terima kasih banyak nih. Kita nggak terlalu panjang karena jadwalnya Denaput panjang banget nih. Hari ini kita udah bikin jadwal ke papanya kurang lebih 2 atau 3 minggu yang lalu, selalu batal. Akhirnya kita dapat malam ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe, dukung terus channelnya Denaput dan Gong Misteri. Tonton sampai habis setiap informasi yang ada. Vlog-vlognya juga ikutin terus. Doakan kami bisa berkarya dengan baik. Yang vlog juga vlognya makin cakep dan keren. Dukung kita juga biar dapat hantu-hantu yang lucu-lucu, bukannya seram-seram. Takut juga sebenarnya kalau ekspor Pak Abbas. Hari ini tadi kita udah syukuran, kita bikin acara makan-makan bareng sama Denaput juga, sama keluarga Denaput juga, sama keluarga besar di Kafling Denanos ini. Kita baru merintis dan sudah mencapai satu kadang naik turun lagi, naik turun lagi, baru juga mulai. Ya mohon doanya biar kita bisa meroket, terbang ya semuanya. Oke teman-teman, terima kasih banyak.
Jangan lupa tonton sampai habis. Setiap vlognya Dan upload juga, YouTube-nya Dan upload juga, sama Gong Misterinya. Doakan kami bertemu dengan sesuatu yang bisa jadi bahan informasi, termasuk sejarah yang ada di kota-kota lainnya. Tetap di channel Gong Misteri. I just want somewhere that the blue skies are. So come with me to a place afar, where the palm trees dance and sway. So run with me. If we leave right now, we might make it in time. The sunset is fading, but the light's not gone. The ocean waves have just begun. The water is calling, the night is young. So